Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama kami Muhammad Bayu Feski. Siang hari ini kami akan berjumpa dengan Kapolres 50 Kota, Ajun Komisaris Besar Trisno Eko Santoso. Kita nanti akan berdiskusi perihal arus mudik. Di satu sisi pemerintah tegas-tegas melarang mudik, apalagi bagi yang tidak mengantongi aturan dan persyaratannya. Nah, nanti kita cek seperti apa penerapan yang dilakukan Polres 50 Kota di batas Sumbar Riau, khusus bagi pemudik yang datang dari arah Riau. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama kami di sini, Muhammad Bayu Feski. Alhamdulillah, siang hari ini kami berkesempatan bersilaturahim dengan Pak Kapolres 50 Kota, Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Trisno Eko Santoso. Selamat siang Pak Kapolres. Selamat siang. Selamat siang. Maaf Pak Kapolres mengganggu waktunya Bapak. Pemirsa di mana saja berada, dari tadi kita sudah berjalan menuju markas Polres. Tadi kita udah keliling juga dan siang hari ini kita berjumpa beliau Pak Kapolres. Kita akan bertanya perihal kegiatan operasi ketupat Singgalang 2021 di wilayah hukum Polres 50 Kota. Polres 50 Kota adalah Polres penjaga tapal batas antara Sumbar dan Riau. Polres ini memiliki 8 kecamatan wilayah hukumnya dan markasnya terletak di Sarilama, ibu kota Kabupaten 50 Kota. Izin Pak Kapolres, bagaimana langkah-langkah Pak Kapolres dan tim untuk menggelar operasi ketupat Singgalang 2021 Pak? Apa langkah yang dilakukan? Dan tentu juga Pak, operasi tahun ini berbeda dengan operasi-operasi 2 tahun sebelumnya. Sekarang ada pandemi, ada COVID, tentu ada penyekatan Pak di batas provinsi. Terkait dengan penyekatan ini Pak, apa yang dilakukan oleh tim gabungan yang dipimpin oleh Polri sendiri tentunya Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat Mas Bayu dan kru. Memang saat ini untuk kegiatan operasi ketupat Singgalang 2021 sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, termasuk tahun 2020. Di kegiatan operasi ketupat Singgalang 2021 ini ada beberapa kebijakan pemerintah pusat, terutama bagi kami yang mempunyai wilayah perbatasan provinsi. 50 kota ini memiliki jalur lintas batas kurang lebih sepanjang 74 km
Itu dari kilometer 130 sampai dengan kilometer 204. Sehingga ini juga merupakan jalur yang benar-benar krusial sebagai pintu masuk nanti pelaksanaan mudik, terutama arus angkutan orang, baik moda transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Kita berpedoman pada pertama Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2021, yaitu tentang pengaturan operasional moda transportasi umum, khususnya di darat melalui wilayah kita. Yang kedua, pedoman kita juga terkait dengan surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nasional nomor 13 beserta adendumnya tanggal 21 April 2021, yaitu terkait dengan peniadaan mudik dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Ini kita harus melakukan langkah-langkah yang harus benar-benar signifikan, karena tujuannya dua aturan tadi yang merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dijabarkan dengan satu visi dan satu rasa yang sama dalam satu garis instruksi atau komando sampai ke tingkat daerah. Ini perlu implementasi atau eksekusi yang benar-benar harus sinergi. Langkah-langkah kita yang sudah kita laksanakan, yaitu pertama, kita sesuai adendum tadi, harusnya yang semula peniadaan mudik itu dimulai tanggal 6 Mei sampai 17 Mei atau 12 hari. Ternyata tanggal 21 April 2021 di adendum dipercepat, yaitu pra masa pengetatan peniadaan mudik selama H-14 dari tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei. Dan ditambah juga dengan nanti pasca masa pengetatan peniadaan mudik, yaitu H+7 tanggal 18 Mei sampai 24 Mei. Mulai tanggal 22 April kemarin kita sudah melakukan konsolidasi, koordinasi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda serta mitra kami untuk mendirikan pos di perbatasan, yaitu kita dirikan berbeda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin waktu PSBB 2020 kita dirikan di Jembatan Timbang, yaitu kilometer 191. Namun ternyata ada evaluasi yang perlu kita perbaiki, karena ternyata ada beberapa jalan tikus yang enggak tercover oleh pos tersebut, sehingga banyak masyarakat yang eksodus, terutama yang dari luar, bisa masuk dengan berbagai cara yang tidak legal atau ilegal memasuki wilayah kita tanpa diketahui pos. Sehingga tahun ini kita turunkan pos itu 2 kilo ke bawah, yaitu di kilometer 189 atau di Simpang Baluang, Jorong Panang, Kenagirian Tanjung Balit, Kecamatan Pangkalan Kota Baru. Nah, sehingga setelah kita lakukan survei, observasi, tidak ada lagi kalau di situ pos didirikan, nggak akan ada lagi jalur tikus yang akan bisa lolos, insya Allah. Karena jalur tikusnya itu berada sebelum pos itu semua kalau kita dari Pekanbaru. Sebelum pos ya Pak? Iya. Untuk kegiatannya, teknis operasionalnya, yang pertama tentunya pos ini diisi berapa personil yang menggambarkan sinergitas kita, baik dengan pemerintah daerah melalui anggota-anggota di OPD-nya dan TNI. Tentunya juga kita bermitra dengan masyarakat setempat untuk bisa membantu maupun memberikan informasi tentang hal-hal terkait nanti pelaksanaan kegiatan peniadaan mudik ini. Untuk di pos penyekatan kita udah siapkan 106 anggota, ya, sinergi itu. Jadi kita bagi menjadi 3 shift. Satu shiftnya 35 orang, ditambah 1 kepala pos penyekatan. Dan kemarin
2 hari yang lalu kita sudah mendapat juga perbantuan dari Polda 10 personil BRIMOB yang mulai hari ini tanggal 6 insya Allah sudah bergabung dengan kita untuk berada di pos penyekatan. Jadi total tambah lagi anggota menjadi 116. Nah, itu. Ini mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas dengan baik nanti sesuai dengan aturan yang ada dalam SE penanganan COVID, Satgas penanganan COVID tingkat nasional nomor 13 yang adendumnya. Yaitu di fase pra masa pengetatan peredaran mudik kemarin, kita hanya fokus pada dokumen kesehatan bagi masyarakat. Di bawah tanggal 6 kemarin? Ya, tanggal 22 April pra itu sampai dengan 5 Mei kita fokusnya ke dokumen kesehatan masyarakat orang per orang dan penerapan protokol kesehatan 3M. Gitu. Jadi yang kita cek kemarin adalah masa pra sebelum tanggal 6 itu kelengkapan orang per orang terkait dokumen kesehatan antara lain hasil negatif tes rapid test PCR yang berlaku 1 kali 24 jam ataupun hasil negatif tes rapid antigen yang berlaku sama 1 kali 24 jam ataupun tes hasil negatif tes genus C19 sebelum keberangkatan mereka dilaksanakan. Dan untuk masyarakat yang tidak membawa, kemarin kita lakukan tindakan yaitu tes acak dan penindakan secara Perda nomor 6 2020 yaitu pendisiplinan protokol kesehatan dalam adaptasi kebiasaan baru. Itu headingnya adalah Satpol PP dibantu dengan kepolisian dan saya terkait. Itu ada nanti sanksinya ada bagi perorangan, baik perorangan, pelaku usaha maupun penyelenggara kegiatan, mulai dari teguran, sanksi kerja sosial, denda, sampai nanti hukuman kurungan bagi yang 3 kali berturut-turut sudah masuk dalam data aplikasi melakukan pelanggaran. Ya, Alhamdulillah kemarin menurut pengamatan kita volume mobilitas angkutan orang secara umum atau pribadi itu relatif sepi. Ya. Sehari kemarin seminggu kemarin sepi, agak sepi lah ini. sepi ya, Pak? Ya, normal sama sekali nggak ada ini sepi. Mungkin ya alhamdulillah masyarakat mudah-mudahan sudah mengerti. Selanjutnya kewajiban mereka adalah dokumen surat izin perjalanan. Itu berlaku namanya PPDN bagi pelaku perjalanan dalam negeri dari daerah asal. Sebenarnya kalau kita berpedoman pada SE Satgas penanganan COVID-19 ini dari pemerintahan pusat yang diperbolehkan untuk melakukan mobilitas tanggal 6 sampai 17 hanya beberapa kepentingan masyarakat. Yang pertama, kepentingan dinas atau bekerja dengan surat tugas dinas atau bekerja yang jelas dari instansinya. Oke, pemirsa, terima kasih. Barusan kita sudah ngobrol dengan Pak Kapolres 50 Kota perihal penyekatan jalur Sumber Riau yang terletak di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten 50 Kota. Apa aturan mainnya? Apa syarat-syaratnya biar bisa masuk ke Sumbar itu di musim pandemi jelang Lebaran ini seperti apa? Sudah dijelaskan oleh Pak Kapolres. Tentunya harapan kami kepada seluruh Dunsanak di rantau, dimanapun berada dalam keadaan sehat, patuhi protokol kesehatan. Sungguh pun ada yang mendadak untuk harus pulang kampung, ya kita ikuti aturan yang berlaku tentunya. Banyak maaf, terima kasih dan jangan lupa subscribe di Bayu Feski Official.